Sebelum segala sesuatu, kita mau memulai terlebih dahulu di dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur kalau sampai hari ini Engkau masih mempercayai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya melalui perenungan firman ini Tuhan, kami semakin dikuatkan. Kami semakin berdiri teguh di akhir zaman, menghadapi tantangan demi tantangan bersama Tuhan, dan kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang sulit untuk kami lewati, karena ketika kami berjalan bersama Tuhan, kekuatan Tuhan yang super power itu ada berpihak pada kami. Terima kasih ya Bapak, terpuji nama-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung siang ini, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, ada Meling, Robi, ya. Happy weekend semuanya, ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan sebagai sumber kehidupan saudara dan saya. Ya, kita percaya bahwa kehidupan ini target saudara, seperti khotbah saya yang lalu, ya. Target Tuhan buat saudara dan saya apa saudara? Karakter saudara dan kekudusan saudara, sama-sama kanya. Tapi target banyak manusia hanya mengejar 2K, yaitu kesenangan dan kenyamanan. Ya, kalau kita hidup hari-hari ini cuma yang jadi pikiran kita, kesenangan kita, kenyamanan hidup kita, sementara kita tidak tahu target Tuhan, yaitu kekudusan dan karaktermu, maka hari-hari ini kita hidup akan banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kekecewaan. Ya, kita jangan hidup di dunia ini. Kita tahu loh, ini sudah waktunya sudah semakin singkat. Saudara tidak bisa hidup di akhir zaman untuk cuman bilang sama Tuhan, saudara ikut Kristus, supaya ikut Kristus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat kenyamanan dan kesenangan saudara dan saya. Selama ini jujur sebagai orang Kristen, lebih banyak kita melibatkan Kristus supaya kita menikmati kesenangan demi kesenangan, kenyamanan demi kenyamanan hidup di dunia ini. Saudara, kalau itu jadi prioritas, maka Tuhan berkata, kamu mengikut aku hanya kejar lolos dari masalah. Tanpa kelulusan, hati-hati. Untuk masuk di dalam kerajaan surga, syaratnya bukan lolos dari masalah, tapi lulus di pemandangan Tuhan. Itulah syarat untuk saudara dan saya menikmati hidup kekal bahagia selama-lamanya di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kalau kita menyadari mengikut Kristus hari ini bukan kejar kenyamanan, kesenangan, itu cuma bonus. Tapi kita yang terutama adalah mengejar karakter Kristus dan kekudusan. Itu sebabnya hari ini Tuhan izinkan dengan banyak masalah itu melatih saudara. Tanpa masalah saudara tidak akan jadi anak Tuhan yang terlatih. Hari ini saya bisa jadi hari ini karena selama 12 tahun, hampir 12 tahun, Tuhan melatih hidup saya dari tekanan demi tekanan. Masalah demi masalah, air mata demi air mata. Itu yang membuat hidup saya hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang hidup bukan lagi kejar kapan nyaman. Kalau saya kejar nyaman, saya pasti marah dong sama Tuhan. Saya pasti protes dong sama Tuhan. Kalau kejar saya cuma nyaman dan kesenangan. Saya akan bilang gini, Tuhan, kamu udah adil. Saya ini melayani Tuhan tanpa kejar target setoran. Saya harus berkorban tenaga, saya harus berkorban uang, saya harus berkorban waktu. Bukan untuk kejar kebahagiaan saya tidak kejar target uang, setoran, tapi saya kejar untuk melayani Tuhan. Tapi kalau sampai saya sudah memberikan segenap waktu, tenaga, baik itu pikiran, ya, untuk memberikan uang, ya, buat pelayanan Tuhan, ternyata apa yang saya targetkan tidak tercapai, saudara. Boro-boro yang namanya kesenangan, nyaman aja enggak.
Kalau itu yang jadi target saya setiap hari, ada enggak hidup saya hari ini mau berkorban buat Kristus? Enggak ada, saudara. Tapi ketika saya sadar, iya ya, ikut Kristus itu bukan yang dikejar nyaman. Memang hidup nyaman bukan di dunia ini. Dunia ini selalu ada yang namanya pikul salib, jalan yang sesak, diuji, dimurnikan. Supaya kita layak hidup selamanya. Jadi ketika saya tahu pikiran Kristus bahwa hidup saya, karakter Kristus harus mirip, saudara. Ya, seberapa banyak kita mengaku, aku ini loh orang Kristen puluhan tahun. Tapi senyatanya saudara tidak pernah mirip dengan karakter Kristus. Saudara mirip dengan karakternya iblis. Apakah Tuhan pernah bangga dengan kekristenanmu yang berpuluh-puluh tahun, dengan pelayananmu sebagai usher, sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan? Kalau hidupmu tidak pernah mirip dengan karakter Kristus, justru penyimpangannya banyak. Itu sebabnya hari ini yuk kita baca Ibrani 12 ayat 11. Ya. Memang Ibrani 12 ayat 11 supaya hari-hari ini kita itu jangan lari dari prosesnya Tuhan. Masalah bukan masalah buat Tuhan. Saudara dan saya percayalah, masalahmu hari ini kalau dia menjadi sumber kehidupan saudara dan saya, dia sudah punya jalan keluarnya. Bahkan saudara mungkin tanya gini, Tuhan jawabannya gimana? Hari ini, siang ini, Tuhan jelas memberikan jawaban lewat firman-Nya. Tenang, jawabannya akan menjadi sangat amat mudah. Tangkap ya saudara, Tuhan siang ini berkata buat saudara dan saya, jangan takut ya, seperti khotbah saya kemarin, jangan takut, percaya saja ada Tuhan yang besar. Percayalah siang ini juga Tuhan berkata, nak, sebesar apapun badai hidupmu, aku sudah punya jalan keluar. Jawabannya akan menjadi sangat amat mudah. Karena penderitaan yang kau alami hari ini hanyalah penderitaan yang ringan-ringan saja, tidak melampaui kekuatanmu, semuanya akan berakhir dengan happy ending di tanganku. Itu sebabnya kalau Tuhan berkata siang ini jawabannya amat sangat mudah. Saudara perlu takut. Saudara perlu takut enggak dalam kehidupan ini? Saudara perlu khawatir enggak saudara dalam hidup ini? Walaupun badaimu sebesar apapun. Bukankah yang mengambil alih badai dalam hidup saudara dan saya adalah Tuhan yang jauh lebih besar? Hari ini pastikan. Saudara mau percaya Tuhan yang besar atau percaya masalah yang besar, itu keputusan. Kalau saudara percaya Tuhan yang besar, masalah yang besar tidak jadi masalah buat saudara dan saya. Tapi kalau saudara percaya masalahmu yang besar, Tuhanmu yang kecil, maka masalah itu akan mengalahkan saudara dan saya. Pada akhirnya masalah itu akan menghancurkan hidupmu karena itu target iblis. Tapi kalau hari ini saudara berdiri sebagai orang benar karena saudara tahu, saudara punya Tuhan yang besar, saudara tidak akan menganggap masalah yang besar itu adalah masalah. Saudara akan berkata, masalahku yang besar di hadapan Tuhan, dia sudah punya jalan keluar. Bahkan Tuhan berkata, jawabannya amat sangat mudah. Karena di mata Tuhan tidak ada masalah besar, masalah kecil. Semuanya ringan-ringan dan amat sangat mudah. Itu sebabnya hari ini jadikan dia sumber kehidupan. Ibrani 12 ayat 11 yang berkata seperti ini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Hari ini kalau saudara berkata gini, Bu Eli, ikut Kristus air mata, ikut Kristus penderitaan, ini firman. Saudara jangan berpikir bahwa ini hukuman. Enggak saudara, ini satu proses yang membuat saudara lihat ya, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ya, iya, ganjaran didikan masalah itu menghasilkan buah kebenaran.
buah kebenaran yang memberikan damai kepada saudara dan saya yang dilatih olehnya. Seberapa sadar saudara dan saya, tekanan demi tekanan, kesukaran demi kesukaran, air mata demi air mata, itu alat pelatihan Tuhan. Supaya saudara dan saya menghasilkan buah kebenaran. Bukan buah dosa, bukan buah hawa nafsu, bukan buah kedaginganmu. Tapi buah kebenaran yang memberikan damai. Makanya seringkali orang bertanya, Bu Eli bagaimana bisa tersenyum, bisa tetap melayani Tuhan, bisa tetap on fire, punya semangat. Sementara kalau saya lihat badai hidup Bu Eli luar biasa. Buat saudara luar biasa. Buat saya ketika saya tahu Tuhan sudah berkata, nak, jawabannya akan sangat amat mudah. Aku sudah beri jalan keluar. Ini cuman melatih. Suamimu pelakor, ini melatih hidupmu supaya engkau menghasilkan buah kebenaran yang akan memberikan damai. Jadi sekarang buah kebenaran itu apa? Saudara mungkin tanya, Bu Eli, apa sih buah kebenaran yang Tuhan mau atas hidup setiap anak-anak Tuhan? 3 buah roh. 9 buah roh ini apakah saudara bisa sudah menghidupi semuanya? Rendah hati, lemah lembut, kasih, kesabaran, penguasaan diri yang ada di Galatia 5 ayat 25 kalau tidak salah. Apakah saudara bisa selama ini? Buah apa lagi yang Tuhan mau? Buah iman. Imanmu masih setengah percaya, setengah lihat fakta, atau percaya bulat kepada Tuhan. Itu buah iman. Yang ketiga adalah buah karakter Kristus. Mirip, saudara, mirip. Kalau kita ini ada DNA-nya Kristus, DNA benih ilahi, saudara dan saya tidak bisa penyimpangannya terlalu jauh. Itu berarti saudara dan saya hari ini belum menghasilkan buah kebenaran. Jangan bangga jadi orang Kristen puluhan tahun kalau buah kebenaranmu belum terlihat. Buah rohnya tidak ada, buah imannya masih up and down, ada masalah, tunggu bukti baik baru bisa senyum. Tapi kalau buktinya hancur-hancuran, saudara mukanya dilipat seperti Daniel. Saudara akan merenungi nasib, saudara seolah-olah tidak punya pengharapan. Duka cita berkepanjangan. Itu semua menunjukkan bahwa saudara belum memiliki buah-buah kebenaran. Makanya sama Tuhan dilatih terus. Masalah dilatih, penderitaan dilatih, tekanan dilatih. Supaya saudara tahu Tuhan mau saudara dan saya lulus. Jadi ngerti ya maksudnya hari ini jangan pernah berpikir bahwa setiap proses yang memang mendatangkan duka cita itu sangat terlalu baik buat kehidupan saudara dan saya, khususnya yaitu akan menghasilkan buah kebenaran. Karena buah kebenaran ini akan saudara bawa sampai saudara meninggal nanti. Kekekalan yang Tuhan lihat nanti kalau bertemu dengan saudara. Tuhan lihat gini, bukan buah investasimu. Apa yang saudara dapat, buah kekayaanmu, depositomu berapa nak di dunia? Enggak, Tuhan tidak pernah tanya itu. Tapi yang Tuhan akan tanya buat saudara dan saya, nak, apakah engkau sudah menghasilkan buah kebenaran sebanyak-banyaknya waktu aku melatih hidupmu dengan proses demi proses, masalah demi masalah. Itu sebabnya siang ini Tuhan berkata, jadikan aku sumber kehidupanmu selama proses pelatihan sedang berlangsung. Kalau engkau tidak menjadikan aku sebagai sumber kehidupanmu, engkau tidak akan kuat. Karena hari ini, semua proses ini
adalah masalah yang aku sudah pegang kendalinya, jalan keluarnya ada di tanganku, jawabannya yang sangat amat mudah, itu adalah caraku, dan hari ini pastikan jangan cari sumber di luar Tuhan. Ketika masalah proses ini memang seizin Tuhan untuk saudara dan saya melewati di masa sukar, baik pandemi yang belum selesai ini pelatihan saudara. Jangan berpikir bahwa pandemi dengan variannya yang terus berkembang, ini pelatihan. Alat Tuhan melatih hidup orang-orang benar di masa pandemi yang sulit, sukar, krisis ekonomi. Ini adalah waktunya Tuhan mengupgrade buah kebenarannya. Tangkep ya saudara, yuk kita lihat. Kalau Tuhan jadikan sumber kehidupan saudara, jangan lagi kejar lolos. Kapan lolos? Nyaman, senang lagi kalau dikejar. Tapi katakan, Tuhan, aku tidak mau jadi anak Tuhan hanya sekedar lolos masalah. Walaupun aku belum merasakan kesenangan, kenyamanan, duka cita Tuhan. Tapi aku tetap akan setia kepada Tuhan. Akan aku kejar targetku untuk aku jadi anak-anak Tuhan yang lulus di hadapan-Mu. Dengan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai dalam hidupku. Itu jadi target. Yuk kita sama-sama untuk lulus saudara, bukan lolos. Kalau lolos dari masalah, tidak lulus, pintu kerajaan surga akan tertutup. Tapi kalau saudara hari ini masalah boleh terjadi, hancur-hancuran, tidak masalah. Tuhan tetap berkata siang ini, nak, jawabannya amat sangat mudah, kecil, ringan. Dan aku sudah tahu kok jalan keluarnya. Tenang, tenang, tenang. Itulah jawaban Tuhan siang ini. Jangan takut saudara. Tuhan itu besar, bukan masalahmu yang besar. Apakah saat keadaan penderitaan hari ini, pandemi ini, Tuhan tidak besar? Apakah gara-gara pandemi dengan varian yang berlanjut itu mengurangi kuasa Tuhan? Tidak ada saudara. Mau varian ini berkembang secara heboh, Tuhan tidak pernah berkurang kuasanya. Sekali dia berkata, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Dia akan terus membuktikan kebesaran dan kedahsyatannya. Justru di saat kelemahan ini, kuasa yang dahsyat itu akan terlihat sempurna buat orang benar. Amin. Saya mengalami kelemahan titik nadir, baru terlihat kuasa Tuhan yang sempurna dalam hidup saya dan keluarga saya. Itu ajaibnya Tuhan. Yuk kita lihat seorang Daud bagaimana dia berkata. Mazmur 57 ayat 5 dan 6. Jadi hari ini jangan takut ya. Masalahmu pandemi ini cuman pelatihan. Katakan dilatih. Dilatih jadi prajurit yang berbuahkan kebenaran. Supaya saudara dan saya berdiri teguh. Dihantam iblis, dihantam badai, saudara akan berdiri teguh, melipat gandakan buah kebenarannya. Menderita ikut Kristus tidak masalah. Kalau buah kebenaranmu maksimal, itulah upah. Upah Tuhan selalu dilihat sama Tuhan. Buah imannya, berbuah lebat. Malaikat, kirim berkat. Dia sudah lulus, layak dapat upahnya. Dilihat lagi buah rohnya. 9 buah rohnya lebat. Dulu banyak yang bantat. Ternyata dulu banyak bantat waktu zona nyaman. Sekarang masa pandemi dihajar dengan badai. Buah-buah roh kebenarannya berbuah lebat. Dilihat lagi buah karakter Kristusnya. Aduh, sabar loh sekarang. Dulu dimaki bodoh sama suaminya, bodoh sendiri. Sekarang dimaki bodoh, haleluya, puji Tuhan. Difitnah, haleluya, Tuhan baik. Dibodoh-bodohin, haleluya, luar biasa Tuhan. Kalau sudah seperti ini, iblis bisa enggak cari celah buat saudara? Tuhan akan memerintahkan malaikat, ini loh orang hebat. Hebat. Dulu cuman kejar lolos masalah, sekarang bisa lulus di hadapanku. Buah kebenarannya, luar biasa. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya tanpa saudara minta. Janji Tuhan, semuanya akan ditambah-tambahkan. Kenapa hari ini belum terlihat maksimal? Karena saudara dan saya masih dalam pelatihan.
Belum, saudara. Nanti kalau pelatihannya lulus, apa yang tidak terbaik, yang tidak bisa Tuhan berikan. Amat sangat mudah. Mazmur 57 ayat 56. Aku terbaring di tengah-tengah singa. Lihat ya, Daud berkata, yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang yang tajam. Hari ini saudara dan saya mengalami seperti Daud. Daud itu dilatih dengan menggembalakan ya milik papanya yang tidak banyak. Itu dilatih. Sebelum dia mengalahkan Goliat yang membawa dia dalam promosi menjadi raja. Sebelum Tuhan promosikan Daud jadi raja, dia dilatih dengan hal yang kecil dulu. Hari ini mungkin saudara dan saya terbaring, terpapar dengan keadaan keuangan. Ya, Daud terbaring di tengah-tengah singa. Saudara dan saya mungkin hari-hari ini terpapar karena krisis keuangan, karena krisis rumah tangga, krisis sakit penyakit. Saudara terpapar dengan varian ini dan saudara punya rasa takut. Lihat ayat 6-nya. Tinggikanlah dirimu. Ini luar biasanya Daud. Waktu singa dia bergumul di tengah musuh, yaitu singa yang bisa menghabiskan hidupnya sewaktu-waktu. Dia tidak pernah meninggikan singa. Dia tidak pernah meninggikan masalah. Tapi ayat 6 ini yang membuat saya kagum dengan seorang Daud. Dia berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ada banyak orang tidak bisa seperti Daud. Ketika dia terpapar karena keuangan krisis, karena krisis rumah tangga, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan, semuanya terjadi hari-hari ini. Justru hidupnya bukan seperti Daud. Justru yang ditinggikan adalah masalahnya. Yang dimuliakan hanya uangku yang hilang. Direnungi itu kemuliaan. Duh, suamiku dulu cinta Tuhan. Sekarang suamiku harus selingkuh. Hari ini dulu saya dibanggakan orang, sekarang diaibkan orang. Saudara cuma mikir kemuliaannya seperti itu aja. Tapi buat Daud, dia tahu bahwa dia punya sumber kehidupan. Itu sebabnya dia berkata, walaupun aku tahu ada musuh sekalipun, aku tetap mau meninggikan dan memuliakan Tuhan yang besar. Amin, saudara. Kalau dia jadi sumber kehidupan saudara dan saya, jangan lagi tinggikan uangmu terus. Jangan kemuliaan uangmu bangkrut tuh. Uang ini kan ya perlu toh Tuhan. Kalau tidak ada uang gimana Tuhan? Hidup ini tidak munafik Tuhan. Maaf, ada telepon masuk. Ya. Saudara mungkin hari ini ngomong sama Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu waktu keadaanmu krisis, dia tidak punya kuasa. Saudara hari ini ngomong seolah-olah engkau ditinggalkan pasangan hidupmu. Tuhan itu terlihat tidak punya kuasa. Makanya hari ini jadikan dia sumber kehidupan. Yang lihat kata-katanya ya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Itu yang pertama, yaitu Tuhan itu sumber daripada kehidupan saudara dan saya. Lihat ya. Ayat yang Mazmur 57 ayat 3 dan 4. Kita baca. Bagaimana Daud yakin bahwa Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Kita baca di Mazmur 57 ayat 3 dan 4. Mazmur 57 ayat 3 dan 4. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Maha, sudah tinggi maha. Itu sebabnya Daud tahu masa yang tersulit buat hidupnya. Waktu itu dia berkata, aku berseru. Hari ini, yuk kita mau berseru kepada Tuhan. Dia sumber kehidupan saudara dan saya. Dia maha tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Yang pertama Daud berkata, Tuhan itu sumber solusi masalahku. Karena dia menyelesaikan. Saudara dan saya percayalah, masa pandemi, masa krisis ini pasti berlalu.
Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas setiap problem hidupmu untuk melatih hidupmu. Ada waktunya dia sebagai sumber solusi menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Itu yang pertama. Amin, saudara. Yang kedua, kita baca ayat yang keempat. Kiranya ia mengirim utusan dari surga. Utusan dari surga, ada sumber pertolongan. Saudara dan saya hari ini tidak tahu jalan keluarnya. Dia punya sumber pertolongan. Dia sudah tahu pasti. Dia akan mengirim jawabannya dari surga yang amat sangat mudah. Dan menyelamatkan aku. Keren, saudara ya. Hari ini yang pertama, Tuhan sumber solusi masalah ya. Jadikan Tuhan sumber kehidupan. Yang kedua, Tuhan sumber penolong dan penyelamat. Yang kedua, karena ketika surga sudah mengirimkan utusan, surga yaitu Tuhan di surga mengirimkan utusan untuk memberikan jawaban, solusi, jalan keluar yang sangat amat mudah. Laut terbelah, mati bangkit. 5 roti 2 ikan dengan mengucap syukur. Dan utusan dari surga itu datang. Maka 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Jadi 5.000 sisa 12 bakul. Laut terbelah dalam sekejap ketika Tuhan mengutus. Yaitu pertolongan dan keselamatannya. Siapa yang bisa menghalangi? Makanya hari ini jadikan dia sumber solusi masalah. Sumber penolong dan penyelamat dalam hidup saudara. Dia sedang mengutus utusan. Dia punya banyak cara. Dia punya banyak stok untuk menolong saudara. Menyelamatkan saudara dan saya keluar dari masa pandemi itu. Amin, saudara. Yang ketiga, lihat ya. Kita lihat. Mencela orang-orang yang menginjak aku, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Wow. Yang ketiga dikirim apa, saudara? Kasih setia dan kebenaran. 3 hal yang saya akan bahas. Yang pertama, Tuhan jadikan sumber kehidupan. Hari ini tidak ada satu orang pun yang lulus dari pelatihannya Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman. Tuhan bukan hanya mau mendidik saudara dan saya lolos dari masalah, tapi lulus menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi jangan lari dari pelatihannya Tuhan. Hari ini ingatkan buat setiap saudara dan saya, tidak usah takut. Kalau ada orang yang panik dengan varian, dengan keadaan dunia yang krisis, saudara ingatkan firman ini. Ibrani 12 ayat 11 itu menjadi peringatan buat kita. Saudara bisa kasih kekuatan, tenang. Ini cuma pelatihan sesaat. Supaya kamu lulus. Sementara selama ini waktu enak-enak kamu cuma jadi orang Kristen lolos loh. Ternyata jadi orang Kristen yang lolos dari masalah itu tidak selamat loh nanti. Ayo kita hari ini ikuti pelatihannya Tuhan. Hantam badai, tetap tinggal di dalam pelatihannya. Kalau sudah lulus, wow, kita akan menikmati damai berkat upah yang luar biasa ditambah-tambahkan. Amin. Jadi yang pertama, yuk kita lihat bagaimana sih sumber solusi masalah ya. Sumber solusi masalah Tuhan sudah ingatkan, aku punya jalan keluar. Semua jawabannya amat sangat mudah, jangan lari. Baca Mazmur 143 ayat 7 dan 9. Ini Daud yang berkata ya. Kita belajar lagi, Daud itu memang punya karakter waktu tekanannya luar biasa. Dia tidak pernah lari dari prosesnya Tuhan karena dia punya pola pikir, mindset yang mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Waktu aku takut, aku ini percaya. Itu hebatnya luar biasa. Seberapa banyak orang yang takut hari ini justru tidak percaya. Ya, kita jujur, kalau kita takut, kita makin tidak percaya sama Tuhan. Tapi buat Daud, ketika aku takut, aku percaya. Itu hebatnya. Ketika aku takut, ini waktunya saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Yuk kita baca. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Sama. Daud pernah mengalami titik nadir, dia sudah habis semangatnya. Lihat kenyataan hidup. Lihat ya.
Jangan sembunyikan wajahmu terhadapku. Ada banyak orang berkata, Tuhan lagi sembunyi. Tuhan lagi menutup wajahnya sehingga dia tidak memalingkan manusia di dunia ini. Makanya dibiarkan manusia susah dengan virus ini. Dengan krisis ini. Enggak. Selama ini Tuhan tidak pernah sembunyi. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya. Dia selalu pedulikan saudara dan saya. Lihat ya, kata berikutnya. Sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Ya, ini keadaan yang benar-benar sudah panik saudara. Mau mati, tidak bisa mati. Ya, hidupnya seperti sekarat. Ada banyak orang yang sedang sekarat hari-hari ini. Ya, mau gerak gimana tidak tahu. Sudah tidak punya apa-apa, tidak punya ide, tidak punya hikmat. Tapi hari ini kita punya Tuhan sebagai sumber kehidupan. Hari ini waktunya kita semua harus berseru-seru kepada Tuhan. Percayalah, Dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong, menyelamatkan, memberi solusi dari setiap masalah. Dia selalu menjadi sumber kasih setia. Amin saudara. Yuk kita lihatkan ya. Perdengarkanlah ayat 8-nya. Kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Ini loh, Daud ini luar biasanya. Hari ini kita mau ambil langkah seperti Daud. Saat titik nadir, saat putus asa, kehilangan semangat. Makanya kenapa setiap pagi saya selalu sering khotbah. Kalau pagi buka mata, yang dipikirkan jangan uangmu dulu. Jangan dipikirkan. Buka mata selalu bilang gini, kasih setia. Daud pun menyadari loh, setiap pagi dia dapat berkat, melebihi berkat. Mungkin hutangmu belum lunas. Tapi kasih setia Tuhan di waktu pagi, kesusahan sehari cukup sehari. Dari pagi sampai malam, kasih setia Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Membawa saudara tetap teguh melewati pelatihannya Tuhan. Makanya tiap pagi jangan pikir keuanganmu. Saya selalu ngajarin lah, kalau pagi buka mata Tuhan, kasih setiamu setiap pagi selalu baru. Fresh dari surga turun. Mungkin bukan saudara cuma pikirnya berkatmu Tuhan turun, berkat. Nanti kalau tidak diberkati hutangnya masih tambah besar, marah sama Tuhan. Saudara tidak usah minta apa-apa, minta yang dari surga, kasih setia. Setiap pagi Daud berkata, lihat ya kata-kata berikutnya, kepadamu aku percaya. Daud mempercayai ada kasih setia Tuhan setiap pagi. Itu sebabnya Daud melihat bahwa Tuhan adalah sumber solusi dari masalah. Yang kedua, beritahukanlah aku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Yang kedua, Daud belajar berserah. Pada waktu selesai buka mata berdoa, terima kasih setia. Saudara percaya setelah amin, saudara mulai belajar berserah kepada tuntunan Tuhan dari pagi hingga malam. Tangkep ya saudara, waktu pagi praktekin ini saudara, supaya ini langkah profetik yang membuat solusi masalah. Karena kesusahan sehari cukup sehari. Kalau tiap pagi berjalan dengan pola seperti ini, saudara akan merasa tenang. Tuhan pagi kasih setia. Yang kedua setelah amin, Tuhan aku berserah kepada tuntunanmu. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya ada tangan Tuhan yang turut bekerja menuntun aku dari pagi hingga malam. Yang ketiga, lihat ya. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. 3 hal kalau saudara mau menjadikan Tuhan sebagai sumber solusi dari masalah. Yang pertama, percaya akan kasih setia Tuhan setiap pagi yang selalu baru. Yang kedua, berserah kepada tuntunan Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan selalu ada di dalam setiap keadaan keuangan, masalah rumah tangga, pandemi ini selalu ada dalam tuntunan Tuhan. Yang ketiga yaitu berlindung. Kalau saudara berlindung pada Tuhan, Tuhan akan menjanjikan lepas.
Mungkin utangmu belum lepas, tapi Tuhan berjanji, aku melepaskan engkau dari jerat maut, kehancuran dan kebinasaan. Itu tidak akan bisa menjerat hidupmu. Masalahmu belum selesai, tidak akan membuat masalah itu engkau terjerat dari maut, kehancuran dan kebinasaan. Itu sebabnya PBB, yaitu percaya, berserah, berlindung. Percaya kasih setia Tuhan, berserah sama tuntunan Tuhan. Orang kalau berserah sama tuntunan Tuhan, saudara percaya enggak? Hutangmu yang besar, waktu engkau berserah di dalam tuntunan Tuhan, Dia selalu punya banyak cara. Dia akan tuntun sampai saudara ketemu solusi yang terbaik. Yang ketiga yaitu berlindunglah kepada Tuhan. Nempel selamat saudara, aman, dilepaskan. Yang paling kita takutkan itu apa? Jerat maut kan. Dalam hidup ini saudara coba saudara pikir. Saudara takut apa? Kebangkrutan? Takut ditinggal pasangan hidupmu? Saudara tidak perlu takut. Selama kita berlindung kepada Tuhan, pasti ada kelepasan. Hal yang utama, belum dilakukan kelepasan secara masalah dunia karena dia sedang memikirkan kelepasan hidupmu secara kekekalan. Apa artinya Tuhan buat kaya, buat nyaman, buat bahagia teletabis dengan pasangan hidupmu, tapi sementara itu iblis sudah menjerat hidupmu dengan maut. Tapi jauh lebih baik penundaan Tuhan karena dia sedang memikirkan kelepasan di surga dan kelepasan di bumi. Di surga terjadi terlebih dahulu, baru yang di bumi ini cuman bonus. Tangkap ya saudara, tangkap saudara. Jadi jangan kejar kelepasannya lahirianya dulu. Tapi kelepasannya yaitu untuk hidup kekal itu jauh lebih penting saudara. Jadi dilepaskan dari masalah yang menghalangi saudara bertemu dengan Tuhan. Tuhan tidak mau dipisahkan dari anak-anaknya yang dikasihi. Jujur sebagai orang tua, mau tidak orang tua dipisahkan dari anak yang disayangi? Itu jadi target utama loh saudara. Kalau ada bahaya, orang tua, walaupun coba kalau ada tsunami, saya pernah baca, seorang ibu yang menyelamatkan anaknya, dia rela dia diruntuhi bangunan sampai dia lindungi anaknya. Badannya dilindungi buat anaknya selamat, dia keruntuhan bangunan. Itu karena terlalu sayangnya buat anaknya. Dia tidak ingin dipisahkan seharusnya dari anaknya. Daripada mungkin rumah, dia bisa tinggalkan cepat-cepat rumahnya. Waktu ada tsunami, mungkin hartanya tidak dibawa, tapi harta yang terbesar yaitu anaknya. Harta yang terbesar itu dibawa lari saudara. Tidak bingung, tidak cari emasnya dulu, berliannya dulu. Tapi harta yang terbesar sama. Tuhan tidak kepingin kehilangan hartanya yang terbesar, yang sangat dikasihi, yaitu saudara dan saya. Makanya hari ini ada penundaan, ada pelatihan, supaya saudara dan saya tidak dipisahkan dari Kristus. Amin saudara ya. Jadi hari ini tetap kuat ya saudara. Apa yang dibuat solusi masalah? Percaya, berserah, berlindung kepada Tuhan. Kasih setianya pagi, tenang aja. Sepanjang hari tuntun, tenang, tuntun, tidak akan dihanyutkan, tidak akan terbakar kok saudara. Walaupun apinya besar, arusnya besar, saudara tidak akan hanyut, tidak akan terbakar. Karena apa? Dituntun. Dan pada waktu malam, saudara berhenti, saudara berkata, Tuhan terima kasih, aku pasti dilepaskan. Pasti ada kelepasan bersama Tuhan ketika kita tetap berlindung, menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, satu ayat selesai ya. Satu ayat topik lagi kita selesai. Sumber penolong dan penyelamat, kita belajar dari seorang Ayub. Ayub mengalami badai yang tidak main-main saudara. Tidak ada orang yang sekuat Ayub. Saya terlalu percaya di dunia ini tidak ada orang yang sekuat Ayub. Tapi saudara lihat cara berpikir Ayub yang menjadikan Tuhan sumber kehidupan. Ayub 12 ayat 13 dan 16. Ayub 12 ayat 13 dan 16 ya. Tetapi pada Allah hikmat dan kekuatan. Wow, keren ya. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang tersesat maupun orang yang menyesatkan.
Hari ini percayalah dia sumber penolong dan penyelamat. Kenapa? Karena Ayub berpikir, dia punya pola pikir, dia tetap mau setia kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Karena dia tahu bahwa Tuhan sebagai sumber hikmat dan kekuatan. Tuhan sebagai sumber akal budi. Yang ketiga, Tuhan sebagai sumber kuasa dan kemenangan. Itu sebabnya yang membuat Ayub kuat. Ngapain sih takut menghadapi tantangan? Kalau Tuhan itu sumber penolong, penyelamat, siapa yang punya ide, siapa yang punya akal budi, dia sumbernya. Mungkin hari ini saudara pikiran gini, otakku sudah buntu Bu Eli, buntu. Ini pikiran sudah tidak tahu mau berpikir apa lagi. Ini waktunya saudara butuh rileks. Istirahatkan pikiran saudara. Saudara tahu bahwa Tuhan itu sumber. Memang saudara bukan sumber. Ayub sadar bahwa dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Menurut kacamata dunia, Ayub itu pasti mati. Ayub itu pasti gila. Ayub itu pasti marah sama Tuhan. Tapi buktinya dia kuat. Kenapa? Karena dia tahu dalam kehidupannya ada sumber yang masih terbuka sampai dalam hidup prahara bencana. Ada sumber yang tidak pernah tertutup. Hari ini pastikan, istirahatkan pikiranmu. Karena Tuhan tahu, engkau bukan sumbernya. Sumber hikmat itu tetap Tuhan. Kekuatan itu tetap Tuhan. Sumber akal budi itu tetap Tuhan. Sumber kuasa dan kemenangan bukan kuat gagahmu. Tapi semuanya bersumber kepada Tuhan. Mulai sekarang, yuk belajar. Rileks saudara, rileks. Jangan terus ketakutan. Nanti imanmu mati, lumpuh. Bukan fisikmu yang lumpuh, tapi iman dan imunmu dilumpuhkan dulu sama iblis. Ketika saudara lumpuh, imanmu, saudara tidak akan bisa bangkit, saudara. Saudara tidak akan bisa menikmati janji dan jaminan Tuhan seperti khotbah saya. Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan, tapi kepastian. Orang tanya kepastiannya apa Bu Eli? Ya janji sama jaminan Tuhan. Janjinya masuk ke negeri limpah susu madunya, jelas. Kalau lulus loh ya saudara. Kalau lolos, enggak saudara. Masuklah ke neraka yang penuh api penderitaan kesengsaraan. Itu sebabnya hari ini yuk sebagai anak Tuhan kita sudah dapat jaminan kok. Jaminan keamanan pasti saudara. Terjaga pasti saudara. Saudara tidak perlu takut. Hari ini kita percaya sumber hikmat itu sumbernya di atas. Sumber akal budi itu di atas. Sumber kuasa dan kemenangan itu adalah Tuhan. Rileks saudara. Rileks. Saudara tidak bisa punya solusi, Tuhan tahu. Saudara sudah punya kemampuan yang di ujung batas akhir kekuatanmu. Dan saudara tidak punya sumber lagi untuk memecahkan masalah. Seperti Musa, tidak punya sumber. Hikmatnya sudah mentok depan laut, belakang tentara Firaun, secara akal mati sudah. Hancur sudah, binasa, tenggelam. Kalaupun kita berhasil melewati laut, pasti kita mati di dalam laut. Atau kita mati di tangan tentara Firaun. Itu pikiran manusia. Tapi bukan buat Tuhan. Ketika Musa mulai merilekkan pikiran. Coba kalau Musa panik. Mungkin Musa bilang gini, yuk mati sama-sama. Ada pilihannya. Mau terjun di laut atau kita menyerahkan diri kepada tentara Firaun untuk kita dibunuh. Ngek. Mati satu-satu. Itu kalau Musa tidak rileks saudara. Kalau dia sudah buta, tidak lihat Tuhan yang besar. Seperti kemarin kesaksian seorang ibu yang begitu bodohnya. Minum obat sebanyak-banyaknya. Padahal haleluya menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktu menghadapi bencana, waktu suaminya selingkuh, dia ambil obat tidur sebanyak-banyaknya. Mati saudara. Saudara lihat betapa konyol. Tuhan yang besar dipercayai waktu sonanya nyaman. Waktu ada bencana, dia sudah tidak melihat Tuhan yang besar. Dia cuma lihat masalah-masalahnya yang besar. Hari ini rileks. Ini waktunya berikan kapasitas yang tidak engkau mampu. Hikmat, kekuatan, akal budi, kuasa, kemenangan. Waktu Musa bisa rileks dan dia memberikan, dia tahu Tuhan itu sumber hikmat, kekuatan, kemenangan, kekuasaan. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang,
percaya, pukul tongkatmu. Tidak pakai banyak tanya, apa mungkin, tidak pakai. Hari ini Tuhan mau pakai rasa percayamu pada Tuhan, iman. Sudah rileks saudara, ini waktunya saudara perlu rileks, rest. Supaya Tuhan yang sumber di atas segalanya, dia akan ambil alih. Kita tidak pernah tahu gimana cara Tuhan membelah laut. Kita tidak tahu saudara. Tapi Tuhan sudah punya jalan keluar. Bahkan Tuhan berkata siang ini, amat sangat mudah ketika engkau menjadikan aku sumber kehidupanmu. Sumber penolong penyelamatmu. Engkau akan lihat laut terbelah sekejap, sekejap, sekejap. Apa yang sulit menurut engkau, itu bukan menurut aku, Tuhan berkata. Hari ini pastikan, yuk kita mau kan lihat proses mujizat sekejap-sekejap. Rest saudara, relax sudah, makan ya. Setelah khotbah ini, selesai Zoom ini, yang tadi tidak bisa makan, mulai cari makan yang hauze, ya. Rest, tidur yang kurang tidur, tidurlah nyenyak. Saudara bukan sumber. Saudara tidak akan bisa menciptakan solusi masalahmu karena engkau bukan sumber. Yang akan menciptakan solusi masalahmu di tengah keadaan yang membuat engkau panik, sumbernya ada saudara. Tuhan bilang nih, jalan keluar, oke. Sangat amat mudah. Jangan dibuat heboh. Heboh karena kamu banyak dengar kata dunia. Banyak dengar WhatsApp. Banyak dengar kata pakar ekonomi. Banyak dengar kata temenmu. Coba belajar banyak dengar apa kata Tuhan. Tidak ada yang heboh. Semuanya amat sangat mudah. Karena aku sumber saudara. Katakan. Kita bukan sumber, memang kita tidak sanggup. Saya bukan sumber, saya tidak sanggup merubah suami saya. Saya tidak sanggup merubah pasangan hidup saya. Tapi saya punya sumber hikmat, kekuatan, kemenangan, yaitu Bapa di surga. Dia yang akan merubah masalah menjadi berkat. Masalah menjadi pemulihan. Amin. Waduh, kayaknya waktunya tidak keburu saudara ya. Saudara lihat satu ayat, Ayub berkata di Mazmur 36 ayat 5-6 ya. Sudah tinggal 10 menit. Mazmur 36 ayat 5-6. Yuk kita baca. Ketahuilah ya. Jadi jangan diketahui uangmu terus. Yang diketahui suamimu sudah punya anak, jangan itu. Lihat seperti Ayub. Ketahuilah Allah itu perkasa. Sumbermu perkasa ya. Ketahuilah Allah itu perkasa. Namun, lihat ya. Tidak memandang hina apapun. Kita tidak pernah dipandang hina. Walaupun orang dunia kita ini berkata bodoh, kasihan deh lu. Kita punya sumber yang perkasa yang tidak pernah memandang hina apapun juga yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Lihat ya kata-kata berikutnya. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Sudah, tidak usah diragukan. Sumber akal budi, sumber hikmat itu terlalu perkasa. Saudara tidak bisa apa-apa, maklum. Karena memang saudara cuma debu. Tapi kita punya sumber. Itu yang membuat saudara jadi perkasa juga. Amin. Kita perkasa bukan karena kuat gagah kita. Kita perkasa karena kita punya sumber yang perkasa. Itu sebabnya kita juga jadi anak Tuhan yang perkasa. Katakan perkasa. Ya, ia tidak membiarkan orang fasik hidup. Orang dunia mau sombong, mau menghina saudara. Pandang sebelah mata saudara. Ini loh firman, jangan bangga. Tuhan tidak membiarkan orang fasik hidup. Apa bangganya? Mereka cuma lolos masalah, tapi mereka tidak hidup, tidak lulus. Apa bangganya saudara? Jangan jadi anak Tuhan juga jadi orang yang fasik. Karena saudara cuma kejar lolos masalah, tidak lulus. Hari ini pastikan, yuk kita mau mengejar buah kebenaran. Tetapi memberi keadilan kepada orang-orang yang sengsara. Hari ini engkau dijadikan keset, tidak jadi masalah, tidak usah bales. Ya, ada keadilan Tuhan pasti terjadi. Pastikan hari ini kita datang kepada sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber akal budi, sumber kuasa, sumber kemenangan. Itu adalah Tuhan.
Jadi saudara dan saya akan tetap jadi orang perkasa. Yang terakhir, sumber kasih dan kebenaran setelah itu selesai. Roma 5 ayat 1 dan 3. Saya akan berikan sumber-sumber ini supaya meyakinkan saudara bahwa saudara punya sumber yang perkasa. Ya, setelah live ini selesai, segera makan, segera rileks, rest pikiran, tidak usah dipikir. Karena saudara dan saya bukan sumber. Ya, hari ini banyak percaya. Yang penting yang menjadi kewajiban saudara, kejar buah kebenaran. Hidup imanmu, hidup karakter Kristus, hidup buah roh, itu aja yang dikejar. Itu terus yang dikejar, ya. Orang kalau hari ini dalam keadaan kepepet, apa yang perlu dikejar? Imannya. Jangan up and down. Kalau orang itu imannya turun, sukacitanya berkurang. Tuhan bisa lihat, oh ini imannya masih duka cita. Lihat stres, lihat depresi, lihat minum obat. Berarti dia tidak mempercayai aku sumber. Dia tidak mempercayai sumber. Dia masih percaya bahwa keuangannya yang bisa pelihara hidupnya. Kalau keuangannya belum surplus, dia tidak bisa sukacita. Nah, itu percaya bahwa sumber keuangannya yang melihara hidupnya. Tapi hari ini, walaupun keuanganmu porak-poranda, kita mempercayai Tuhan sebagai sumber pemeliharaan kita. Apa yang jadi kebutuhanmu? Allah akan mencukupkan menurut kekayaan, kemuliaannya. Itu jadi kepercayaan. Itu yang ditumbuhkan. Amin, saudara. Yuk, Roma 5 ayat 1-3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, kalau sumber kasih dan kebenaran, yang pertama, kita dibenarkan oleh iman, bukan hasil perbuatanmu. Betapa bangga kita semua sudah dibenarkan. Kita yang berdosa, kita yang kudus, kita yang hidup di dalam keterpurukan, kita yang seharusnya binasa, tapi kita dibenarkan. Oleh karena Dia sumber kasih dan kebenaran. Ya, dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang kedua, kita diberikan damai sejahtera. Yang ketiga, yuk kita baca. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri bermegah dalam pengharapan karena akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Hari ini jangan takut seberapapun kegagalanmu di masa lalu. Mungkin saudara berkata gini, aku orang hina Bu Eli. Aku dulu mantan pembunuh, aku dulu mantan pelakor. Tidak jadi masalah. Karena hari ini sumber kasih kebenaran itu memberikan kehidupan. Kita dibenarkan. Kita diberikan damai sejahtera. Kita diberikan jalan masuk melalui Yesus untuk menikmati hidup kebahagiaan selama-lamanya. Pesan saya sudah selesai 3 hal ini saudara. Ya, yuk. Apa yang Tuhan mau ketika kita tahu Dia sumber kasih dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, berdirilah di dalam kasih karunia. Kita hari ini berdiri teguh karena kita tahu hidup ini cuma anugerah. Saudara bisa menikmati hidup sampai hari ini bukan karena kuat gagamu, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Masih ada nafas kehidupan, makan dengan nikmat, tidur bisa 8 jam, 7 jam. Itu semua kasih karunia. Yang kedua, bermegahlah di dalam pengharapan. Pengharapanmu masih kacau balau, tidak masalah. Tetaplah bermegah karena kita tahu bahwa kita punya sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, bermegahlah di dalam kesengsaraan karena kesengsaraanmu ini akan menimbulkan ketekunan. Tekun dilatih untuk menghasilkan buah kebenaran. Hari ini hidupmu dalam kesengsaraan tidak perlu berduka cita, bermegah, bersuka cita. Karena di dalam kesengsaraan ini, ketika engkau lulus di dalam ketekunan menghasilkan buah kebenaran, engkau akan melihat satu upah. Semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Karena janji Tuhan buat saudara dan saya yang hari ini sudah tekun untuk dilatih. Iya Tuhan, masalahku belum selesai. It's okay. Aku sedang dilatih. Saya sudah selesai, yuk waktunya sudah habis. Happy weekend ya. Saya akan berdoa singkat karena saya takut nanti ini putus ya. Kita percaya 3 hal. Sumber solusi masalah, sumber penolong penyelamat ya. Yang ketiga sumber apa saudara? Sumber kasih dan kebenaran. Hari ini jangan takut. Semua sumber apapun hari ini ada buat hidupmu. Kasih setia, tuntunan Tuhan,
kelepasan sudah menjadi milik saudara. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jalani sehari, cukup sehari. Besok ada kasih setia, tuntunan kelepasan. Besok ada kasih setia, tuntunan keselepasan. Ada sumber hikmat, akal budi, dan sumber di dalam kuasa kemenangan. Bahkan sampai akhir hidupmu, Tuhan sudah memberikan jalan masuk, kebahagiaan, kedamaian juga dibenarkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang siang ini untuk menjadikan Engkau sebagai sumber kehidupan. Kami mau belajar untuk rileks menghadapi hidup. Walaupun memang duka cita. Tapi Tuhan mau kita bersuka cita dan bersyukur. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati. Yang lagi masalah rumah tangga pulihkan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau belajar bersuka cita, ngucap syukur karena kami mau tinggal di dalam pelatihannya Tuhan sampai kami lulus bukan lolos. Terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend semuanya. God bless.